pribadi usia 34, saya baru punya anak satu, namanya Rashid, dan dia usia 6 tahun 3 bulan sekarang. Jadi sekarang itu dia sedang TKB. Insya Allah bulan Juni dia akan lulus tuh dari TK-nya dan mau masuk SD gitu dong. Ya, jadi dari kemarin itu dari mulai Maret 2020 berarti. Ya. Maret 2020 itu sekolahnya mulai online gitu kan. Nah, tapi online-nya ini sempat juga kendala macam-macam lah. Jadi yang pertama awalnya tuh online-nya Zoom gitu kan. Nah, Zoom itu ya namanya guru-gurunya mungkin belum paham ya mengenai aplikasi itu gitu kan, namanya aplikasi baru nih, belum pernah pakai. Jadi masuk kelas tuh bising, semua pada nyalain mic-nya, nggak ada yang bisa ngontrol gitu kan. Sedangkan saya sendiri kan ibu pekerja sebenarnya di kantor. Nah, kita udah biasa banget pakai Zoom. Jadi pas awal-awal itu memang masanya adaptasi baru lah gitu kan ya, adaptasi baru. Oke, kalau misalkan pakai Zoom berarti harus ada yang ngontrol, bisa mute on suara speaker gitu kan. Nah, sedangkan ini ketika di TK-nya Rashid ini kemarin pas awal-awal Zoom itu benar-benar nggak efektif. Jadi pas yang sebulan 2 bulan pertama itu tuh benar-benar cuman yang muridnya teriak-teriak, gurunya tuh ngasih info, jadinya bareng tabrakan lah gitu kan. Setelah itu Zoom-nya udah nggak Zoom lagi, melalui WA lah gitu, melalui WA. Jadi guru itu memberikan materi per hari di WA, ada videonya yang disampaikan oleh gurunya, terus nanti orang tua murid di rumah jadinya jadi orang tua itu yang ngajarin ke anaknya gitu. Lebih banyak seperti itu. Nah terus seiring berjalannya waktu itu jalannya smooth, tapi kita tetap ada Zoom-nya itu tapi hanya misalkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali waktu itu, waktu pas dari awal-awal pandemi lah. Nah kemudian makin kesini banyak juga orang tua yang ingin itu tuh offline. Akhirnya sekolahnya Rashid membukalah jalur offline itu. Jadi home visit, gurunya datang ke rumah-rumah. Nah, gurunya datang ke rumah ini dengan membagi kelas. Dibagilah, jadi yang tadinya semuanya satu kelas, dibagi jadi kelompok belajar. Gurunya yang datang ke rumah. Nah, nanti di sana di rumah murid tersebut otomatis anak-anaknya pada pakai masker semuanya. Durasi 1 jam, kemudian muridnya hanya 3. Sudah mulai masuk ke sekolah dengan durasinya 1 jam dan hanya 3 kali dalam waktu 1 minggu. Dan untuk hari Selasa sama Kamisnya ini belajarnya itu seperti tadi dari WA. Jadi WA gurunya menginformasikan tiap pagi itu sesi materi. Terus kemudian nanti orang tua murid mengupload video ataupun tugas yang dikerjakannya. Kalau Keanu ini modelnya seminggu sekali kita tetap datang ke sekolah, tapi nggak anaknya sih, orang tuanya untuk, jadi seminggu sebelumnya dikasih materi, nanti materi buat seminggu itu kita kerjain, nanti setelah itu kita balikin sekalian ambil modul yang baru ya kan, kayak gitu. Nah terus sekolahnya itu 45 menit sampai 1 jam. Belum sama ekstrakurikulernya. Ekstrakurikulernya setiap Selasa, Rabu, Kamis. Awal-awal sih anaknya masih fokus, tapi sekarang udah makin kesini mungkin udah makin bosen kali ya, boring gitu ya. Jadi udah bener-bener agak emosinya agak naik juga sih malah, karena memang benar-benar udah mulai semester pertama tuh benar-benar masih bisa fokus, benar-benar dia masih mau interaksi sama miss-nya kan, miss-nya mau tanya jawab gitu. Tapi memang ketika semester kedua ini benar-benar fokusnya gitu, apalagi ada beberapa hal yang mungkin dia sudah bisa, jadi dia nggak tertarik, maksudnya bukan nggak tertarik, jadi kayak aku udah bisa gitu, jadi dia nggak itu gitu. Kalau waktu awal mungkin kan kayak masih ngikutin gitu, cuman karena mungkin ada beberapa hal yang dia sudah bisa, misalnya contoh belajar baca gitu kan, kebetulan mungkin Keanu sudah sedikit bisa membaca, jadinya agak dia nggak mau gitu, nggak mau ngikutin gitu. Jadi benar-benar fokusnya sekarang tuh luar biasa, udah benar-benar nggak bisa fokus banget gitu Mbak.
kita lagi ngomongin pandemi gini sih tetap offline sih. Jadi kami kalau dari masa pandemi ini mendingan offline gitu daripada seminggu 3 kali tatap muka atau seminggu 2 kali gitu. Kayaknya kalau kami berdua sih enggak gitu. Untuk tetap milih online sih. Kemarin jadi kan besok tuh sebenarnya menjelang dia mau masuk SD nih ya. Dan kalau dilihat tuh saya tuh nanya dulu nih ke kepala sekolah yang sekarang di TK. Bu Desi ini udah pada divaksin belum sih? Gurunya kan udah mulai giliran dapet vaksin tuh, saya nanya gitu tuh. Terus ya kepala sekolahnya sih alhamdulillahnya open ya. Dia bilang iya sudah dapat jatah vaksin, yang belum tuh hanya guru yang ini. Jadi dia menginformasikan gitu kan. Nah, terus kemarin kan sebenarnya kita juga kan lagi mau masuk ke SD, kita nyari-nyari sekolah kan. Nah itu tiap sekolah yang saya datangi itu saya nanya, ini gurunya nantinya kalau besok udah mulai mau offline, apakah sudah divaksin atau gimana ya penanganannya kalau misalkan ada yang request mau kelas offline gimana? Saya bilang gitu kan. Kalau di sekolah yang baru itu kemarin dia jawabnya, kami kemarin di sini juga sempat Bu ada 2 orang gurunya yang kena tuh. Ternyata kan di SD-nya aja bahkan ada yang dia open gitu kan, dia open cerita. Ada kemarin gurunya yang kena di sini dan itu memang kami close untuk kelas offline sama kemarin guru-gurunya ada yang sakit. Dan kemudian dia juga cerita kalau untuk besok bulan Juli tahun ajaran baru mereka itu bikin semacam surat ya kalau sekarang jadinya ada surat pernyataan. Sekolah itu menyampaikan surat pernyataan kalau memang orang tua muridnya bersedia untuk offline, itu harus tanda tangan surat pernyataan dulu. Kalau sekolah yang kemarin sempat saya datangi nih untuk calon SD-nya Rasid itu, jadi harus tanda tangan. Dan itu kalau misalkan mau sesi offline-nya juga nggak bisa penuh. Jadi misalkan kalau SD itu kan SD kelas 1 sampai kelas 3 harusnya dari jam 7 sampai jam 12 misalkan. Nah, dia bukanya cuma 2 jam aja karena bergantian harus dibagi per sesi itu sekolah offline-nya. Jadi kalau untuk saat ini sih kalau Rasid sendiri di TK yang sekarang saya masih mengizinkan untuk offline ya. Saya bilang ya udahlah nggak apa-apa, coba aja dulu datang ke offline karena kalaupun online terus juga anaknya bosan gitu di rumah. Dan anaknya tuh bilang kenapa sekolahnya di rumah terus gitu. Dia nanyanya kayak gitu kan, dari orang tuanya juga. Dan itu harus kreatif banget orang tuanya, namanya nyediain media pembelajarannya itu gitu kan, nggak bisa yang anak bosen gitu kan terus belajar suasananya di rumah. Taunya kenalnya biasanya sama guru, sama orang tua yang ada kadang dia itu ada aja gitu alasan untuk belajarnya. Jadi jangan ngajak dia belajar, mendingan ngajak dia main. Tapi sebenarnya tuh dalamnya tuh ada sisipan pembelajaran yang harus dia ketahuin gitu. Karena kalau dia belajar sama orang tua ada aja alasannya gitu. Misalkan, Bunda, kontraksi itu apa nih? Padahal baru aja makan, atau misalkan baru juga baca hafalan misalkan. Nanti dia bilang, Rasid haus Bunda, oh ya udah minum dulu. Jadi banyak banget breaknya, banyak banget excusesnya lah kalau yang namanya belajarnya sama orang tua. Jadi mendingan sih kalau belajar memang lebih enak itu sama orang lain ya, selain dari orang tuanya. Kalau memang metodenya harus kayak gitu. Kayak misalkan Rasid belajar ngaji sama kakeknya. Kalau pas lagi ada saya nih di rumah kakeknya, bilang udah bundanya pulang aja, jangan di sini. Kalau di sini yang ada dia banyak minta macam-macam, ada jadi kata-kata kakeknya sendiri kayak gitu. Jadi ternyata emang kalau dia diajarinnya sama orang lain gitu kan, dia kadang lebih nyaman, kadang ya lebih gampang gitu karena nggak ada orang tuanya. Tapi nggak ada orang tuanya tuh ada aja, nggak mungkin enggak gitu. Tapi paling lamanya dia cuma belajar 30 menit doang. Lewat dari itu udah biar TV nyala lah, atau misalkan tiba-tiba ada ada tukang dana di depan, aku udah kabur, nggak bakalan bisa yang namanya duduk lebih dari 30 menit kayaknya. Sebenarnya sih nggak ada kali ya, harapannya ya nggak sih, lebih ke
ya nggak bisa diharap gimana ya. Maksudnya kalau dibilang untuk penanganan COVID nih juga nggak bisa juga gitu. Saya juga tahu bakalan lama ini kan, emang dari awal pandemi itu emang saya sama suami pasti udah bilang nih nggak mungkin setahun 2 tahun, pasti bisa 3, 4 atau bahkan 5 tahun gitu. Jadi ya sebenarnya jadi nggak ada harapan, tapi kitanya aja yang harus lebih ini, soalnya memang maksudnya kayak gini tuh pasti yang ketinggalan, semakin ketinggalan, yang mau maju mungkin bahkan bisa lebih maju gitu. Jadi memang harus kayaknya emang harus kitanya sendiri yang bisa ngejar sendiri gitu aja sih. Inginnya sih kalau saya ya, satu, gurunya divaksin. Nah terus ini kan sebenarnya tuh orang tua murid itu kan belum kebagian vaksin merata semuanya. Sekarang itu kan baru pekerja publik, terus kemudian ya berarti pekerja publiknya juga ASN sama BUMN. Bagaimana sama sektor pekerjaan yang lain gitu kan. Oke, gurunya divaksin gitu kan. Anak-anak kan memang belum dapat vaksin. Tapi harusnya tuh orang tuanya kan otomatis yang orang tuanya bekerja, atau misalkan pengasuhnya lah yang suka antar jemput, atau supirnya yang antar jemput yang suka warawiri kemana-mana, minimal tuh harus dapat vaksin dulu. Kalau kata saya ya, harus divaksin. Jadi jangan cuma gurunya aja yang divaksin, tapi si murid ini yang pulang pergi datang ke sekolah, yang mereka juga banyak ketemu sama orang-orang saudaranya lah atau siapa, minimal lingkar dalam keluarganya itu divaksin dulu gitu. Terus kemudian prokesnya dijaga, baru deh kayaknya benar-benar bisa aman yang namanya sekolah kayak dulu lagi gitu. Karena kalau sekarang ya masih pandemi juga, sekarang malah banyak loh sekolah yang buka sekolahnya itu modelnya online semua, full, nggak ada sama sekali namanya duduk. Jadi kemarin saya sempat dengar namanya sekolah murid merdeka, itu sempat juga anak saya trial di situ kan. Jadi benar-benar dia itu sekolahnya online semuanya, nggak ada namanya biaya gedung, itu nggak ada. Jadi benar-benar semua materinya online, anak murid bisa ngatur sendiri jam belajarnya mau jam berapa, dan itu fleksibel banget. Itu kayaknya keren banget sih yang itu tuh bisa kayak gitu. Cuman kembali lagi ke orang tuanya, apakah bisa ngatur jadwal waktu belajar untuk anak-anaknya. Jadi ya harus kitanya sendiri sih dari orang tuanya nyediain waktu untuk anak kita itu belajar. Jadi supaya ya itu cuman orang tua lah yang bisa ngatur gimana anaknya besok nih mau kayak gimana gitu kan. Harapannya sih ya sekolahnya bisa jalan kayak dulu lagi sih. Kalau sekarang pengennya kayak dulu, biar bisa dia main-main di lapangan, bisa main basket, bisa larian sama temennya, nggak cuma datang ke sekolah duduk cuma nerima apa yang dari guru gitu, nggak ada interaksi sama sekali sama teman-teman. Kasian banget gitu lihat. Jadi bedanya di situ gitu, sama sekolah zaman saya dulu sama sekolah anak saya sekarang. Iya, sosialnya ya Mami ya, jadi kayak lebih ke mungkin maksudnya untuk offline anak-anak juga nggak terlalu ini, tapi kan sosialnya itu yang penting. Mereka kan belajar dari itu juga, misalnya gimana caranya nggak boleh rebutan sama temen-temen ya kan, berbagi, minta maaf, say hello gitu yang nantinya agak susah gitu. Maksudnya takutnya jadi sekarang di rumah seenaknya gitu kan, misalnya sama adeknya juga misalnya egois ya, ke bawah. Takutnya itu sih karena nggak ada sosialnya. Menurut pendapat saya sendiri sebagai tenaga pengajar, sebagai guru, kita tuh sebenarnya sangat ready untuk welcome anak-anak untuk pembelajaran tatap muka, tapi tetap kembali ke keputusan orang tua dan keputusan kebijakan pemerintah juga, apakah diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Karena terus terang bagi saya sendiri sebagai tenaga pengajar tuh sungguh sangat strugglingnya tuh luar biasa ketika mengajar di dalam kondisi pandemik seperti ini, Bu. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan siap, saya yakin sekolah-sekolah saya yakin pasti siap. Karena
contohnya untuk sekolah saya sendiri, sebenarnya dari bulan Maret itu sendiri tuh sudah mulai simulasi untuk pembelajaran tatap muka. Jadi anak tuh satu persatu datang ke sekolah untuk belajar. Tapi itu juga tetap terbatas ya, tentunya dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan tentunya. Dan puji Tuhan sampai sekarang semuanya berjalan dengan baik, dan that's why saya sebagai guru tuh bisa menarik kesimpulan bahwa kami siap untuk masuk sekolah untuk pembelajaran tatap muka di Juli tahun ajaran baru ini. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan juga tentunya. Dari Dinas Pendidikan itu kan nanti memberikan semacam angket ke sekolah-sekolah. Nanti itu diisi oleh pihak sekolah yang nantinya di dalam angket itu sudah dimasukkan poin-poin yang penting yang berhubungan dengan pembelajaran tatap muka nantinya, dan tentunya yang sesuai juga dengan protokol kesehatan yang berlaku. Nah, nantinya tetap kebijakan pembukaan pembelajaran tatap muka itu tetap ada di tangan pemerintah sebenarnya melalui angket itu juga gitu. Jadi tetap ada kerjasamanya semua. Pemerintah itu tidak tinggal diam, ya kalau kalian mau buka aja, nggak seperti itu gitu. Tetap pemerintah juga ikut campur tangan dalam masalah ini, karena ini kan masalah yang sangat riskan juga ya, apalagi anak-anak gitu kan. Nah, sekolah pemerintah juga butuh tahu nih bagaimana strategi sekolah agar ketika pembelajaran tatap muka ini akan berlangsung seperti itu. Saya yakin sekolah pasti sudah siap, karena terus terang dari pihak sekolah, dari pihak guru-guru, orang tua juga, kita kan kadang ngobrol juga dengan orang tua gitu. Bagaimana strugglingnya mereka, bagaimana strugglingnya para guru, para orang tua dalam mengajari anak-anaknya di rumah gitu. Jadi pihak sekolah yakin sudah siap untuk membuka pembelajaran tatap muka. Dan ini juga bukan dari saya juga ya, saya juga ngobrol dengan guru-guru di sekolah lain juga seperti itu gitu. Guru-guru kebanyakan mostly sudah banyak divaksin. Ya, itu benar. Ya, seperti itu. Jadi memang dari pemerintah sendiri menargetkan bahwa guru-guru itu sudah banyak yang divaksin. Jadi Juli ini sudah bisa pembelajaran tatap muka seperti itu. That's why kita juga memberanikan diri untuk membuka pelajaran tatap muka ini. Jadi sekarang ada pro dan kontra dalam regulasi pembukaan sekolah offline ya. Pertama sih biasanya kita lihat dari sisi pandangnya hak anak pertama. Hak anak itu kayak tumbuh kembang, kemudian anak-anak kan tidak interaksi dengan anak-anak yang lainnya ya. Itu kan juga makhluk sosial, jadi juga harus dipenuhi hak-haknya. Kemudian untuk kontranya hanya saja di masa pandemi ini kan kita sudah berjalan dalam 1 tahun lebih ya, tetapi penyebaran COVID-19 ini masih tinggi sekali, terutama pada anak-anak yang awalnya angkanya masih rendah ternyata sekarang sudah mulai tinggi gitu. Nah, itu salah satu pertimbangan untuk diadakannya sekolah offline seperti itu. Nah, kemudian selain perkembangan pandemi COVID juga, sekarang kan sudah dilakukannya cakupan imunisasi ya, imunisasi untuk lansia, kemudian guru, dan juga orang dewasa lain. Tetapi sayangnya cakupannya masih rendah, karena kita juga masih baru mulai kan di bulan Februari kemarin. Utamanya untuk tenaga kesehatan, kemudian untuk tenaga pendidik, lansia, dan sekarang juga sudah mulai untuk orang-orang tua gitu ya. Nah, untuk kalau misalkan diselenggarakan di sekolah online, kalau bisa untuk semua tenaga pendidik ataupun orang tua itu sudah harus divaksin sebaiknya, dan juga untuk yang bertugas di sekolah sebaiknya sudah harus divaksinasi. Itu sih salah satu indikasinya untuk diadakannya sekolah offline gitu. Kemudian untuk kontranya, sekarang juga ditemukannya kan new varian dari Inggris dan juga dari India ya. Jadi itu yang salah satu menjadi kontra untuk diadakannya sekolah offline. Kalau misalkan penyebaran COVID masih seperti sekarang ini,
sebaiknya sih orang tua juga mempertimbangkan dan juga pihak sekolah juga harus mempertimbangkan apakah anak-anaknya memang harus sekolah offline atau tidak. Dan juga pihak sekolah harus bersedia untuk membuat 2 sistem ya, yang satu sistem online dan juga satu sistem offline. Untuk orang-orang tua yang tidak mengizinkan untuk sistem offline, mungkin tetap harus diberikan pilihan ya. Jadi harus tetap diadakan pengajaran secara online untuk anak-anaknya, seperti itu sih. Ya, seperti yang tadi untuk persiapannya, pertama dari pihak sekolah juga harus disiapkan ya. Misalnya gurunya sudah divaksin, petugas sekolahnya juga sudah divaksin, seperti itu. Dan juga sistem sekolahnya sendiri, misalnya yang masuk hanya 50% atau 40%, jadi tidak semuanya masuk ke dalam kelas gitu. Dan juga saat misalnya masuk ataupun keluar sekolah, itu juga harus dibatasi. Jadi harus ada yang menunggu di luar, jadi tidak terjadi kerumunan. Namanya anak-anak ya, tidak mungkin kan tidak main sama teman-temannya yang lain gitu. Jadi pas saat pulang sekolah atau masuk sekolah itu harus diatur alurnya seperti apa supaya tidak terjadi kontak terlalu lama, maupun dengan orang tua lain ataupun dengan anak-anak yang lain, seperti itu. Kemudian dari antar jemput pun juga seperti itu. Jadi mungkin hanya 1 pendamping atau maksimal 2 pendamping saja yang menjemput anak-anaknya, tidak boleh lebih supaya tidak terjadi kerumunan di area sekolahnya. Seperti itu. Selain itu biasanya kalau orang-orang yang bekerja, orang tua yang bekerja sebisa mungkin seperti tadi sudah divaksin, karena pun anak-anak kan sekarang belum ada vaksinasinya ya. Jadi sebisa mungkin kita orang tua yang melindungi mereka. Saat ada vaksinasi di kantor misalnya atau di tempat pekerjaan, sebisa mungkin divaksinasi, walaupun misalnya ada penyakit penyerta mungkin bisa diberikan surat rekomendasi dari dokter penanggung jawabnya layak vaksin atau tidak, seperti itu. Oke. Kemudian untuk anak-anaknya sendiri, orang tua ataupun dari pihak sekolah harus mengajarkan misalnya seperti etika batuk, kalau ada batuk seperti apa gitu ya. Kemudian harus cuci tangan, kalau misalkan menyentuh suatu benda sebelum dan sesudah menyentuh itu harus cuci tangan, jangan sembarangan misalnya menyentuh mata, hidung, mulut. Kalau tidak mencuci tangan, sebaiknya jangan menyentuh area-area tersebut. Seperti itu sih. Pasti ada resiko ya, karena sebisa mungkin sih sebelum masuk sekolah kalau bisa kan diperiksa. Misalnya swab dulu, boleh swab PCR ataupun swab antigen, karena kan kita tidak tahu ya di rumah interaksinya orang tua seperti apa, ataupun di luar mereka interaksinya seperti apa gitu. Karena kan kita juga di rumah tidak bisa mengawasi secara penuh gitu. Mereka interaksinya terhadap siapa, dengan orang-orang berapa orang gitu kan, berapa banyak, atau mungkin masih bisa jalan-jalan atau misalnya masih mudik seperti itu kan kita nggak bisa kontrol. Jadi sebisa mungkin sebelum masuk sekolah, guru ataupun orang tua ataupun anak muridnya sebaiknya diperiksakan dulu, misalnya swab PCR ataupun swab antigen. Bahkan juga sudah bisa rekomendasinya pakai masker, udah pasti boleh ya. Jadi juga harus diajarkan dalam masa pandemi ini, di briefing dulu, anaknya harus pakai masker, kemudian harus jaga jarak sama teman-temannya, tidak boleh deket-deket gitu ya. Atau misalnya mainnya juga jangan terlalu berkerumun, seperti itu. Terus kalau misalnya makan siang mungkin bawa alat-alat sendiri, tidak bersamaan dengan yang lain, juga tidak bertukar alat makan atau tidak bertukar makanan, seperti itu sih. Untuk harapannya sih ya semoga angka COVID tidak semakin tinggi ya, dan juga anak-anak di Indonesia tetap sehat. Sebisa mungkin walaupun vaksinasi COVID belum ada pada anak, sebisa mungkin imunisasi lain tetap dilaksanakan gitu, tetap dilengkapi. Misalnya belum vaksin ulangan untuk influenza atau misalnya belum vaksin ulangan untuk pneumonia, PCV, sebaiknya dilengkapi dulu sebelum masuk gitu ya, supaya terhindar untuk dari virus-virus yang lain
Nanti kan namanya masuk sekolah, ketemu anak-anak lain, ketemu orang-orang lain, belum tahu pembawa virus apa atau bakteri apa, kita kan juga nggak tahu ya. Jadi untuk mencegah dari COVID yang belum ada, sebaiknya dilengkapi dulu imunisasi yang lain terhadap anak-anak.